Kembali lagi channel gua Halim Utstir. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah dukun sakti atau lebih dikenal sebagai Ahmad Suragi. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum. Mari kita dengarkan kisahnya. Namanya Ahmad Suragi, tapi orang desa Sesamia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia lebih kenal sebagai Pak HS. Seorang dukun sakti yang hidup tenang di rumah sederhana di dekat hamparan ladang tebu yang sepi. Ia dikenal menyembuhkan penyakit, meluruskan rumah tangga rusak, bahkan aura jodoh dan penglaris dagangan. Mungkin ratusan orang pernah datang meminta bantuan padanya, terutama perempuan. Tak ada yang menyangka di balik namanya yang besar sebagai dukun putih tersimpan kengerian tak terbayangkan. Tahun 1997, seorang warga mencium bau busuk di arah ladang tebu yang membentang di belakang rumah AS. Setelah digali, polisi menemukan jasad perempuan dalam kondisi duduk menghadap ke rumah sang dukun. Tak hanya satu, dalam proses penyelidikan mereka menemukan total 42 mayat perempuan. Semua dikubur dengan cara sama, duduk kepala menghadap rumah AS. Dan beberapa bahkan masih mengenakan perhiasan serta pakaian ritual. Penemuan ini menggemparkan Indonesia. Ahmad Suragi segera ditangkap dan diintegrasi. Ia tidak melawan, tidak bersembunyi, bahkan dengan tenang ia mengakui semua perbuatannya. Dalam pengakuan ke penyidik, HS mengaku bahwa semua pembunuhan yang ia lakukan berdasarkan mimpi. Ia mengatakan bahwa roh ayahnya yang juga seorang dukun lewat dalam mimpi dan memberikan petunjuk spiritual. Dalam mimpi itu, arwah ayahnya menyampaikan bahwa agar bisa menjadi dukun sakti, ia harus membunuh 70 wanita, mengubur mereka dalam posisi duduk dengan kepala menghadap rumahnya. Dengan begitu, kekuatannya akan sempurna dan abadi. HS percaya penuh, ia menganggap mimpi itu adalah wahyu. Selama lebih dari 11 tahun, ia perlahan menuntaskan perintah itu. Satu korban demi sebagian besar korban datang sendiri, dengan harapan kehidupan mereka akan membaik. Ia menjanjikan keberuntungan dan rezeki dengan syarat mengikuti ritual permurnian. Ritual ini dilakukan di ladang tebu belakang rumahnya. HS menggali lubang setinggi dada korban, lalu menyuruh mereka duduk di dalamnya. Ia mengatakan bahwa energi negatif mereka akan diserap oleh tanah, dan mereka tidak boleh bergerak. Saat korban sudah pasrah, HS langsung mencekik mereka dengan kabel atau tali plastik hingga tewas. Beberapa korban dibantu oleh istrinya sendiri. HS memiliki 3 istri, diantaranya ikut terlibat dalam menjerat korban atau menutupi pembunuhan. Mereka menjadi kaki tangan penghubung, bahkan membantu proses penggalian. Mayat korban tidak dibuang, ia kubur langsung di tempat itu dengan posisi dan arah yang selalu sama, menghadap ke rumahnya. Ia mencatat semuanya di sebuah buku harian. Terdapat nama korban, tanggal kejadian, dan lokasi penguburan. Dari situlah polisi menemukan bahwa AS telah membunuh 42 orang, sebagian besarnya perempuan muda, dan semuanya tanpa rasa penyesalan. Semuanya yang datang saya sudah tahu mereka akan saya bersihkan, katanya di depan penyidik. Saya tidak memaksa, mereka datang sendiri. Setelah kasus ini terbongkar, ladang tebu milik AS dianggap angker. Banyak warga mendengar suara tangisan perempuan di malam hari. Ada yang mengaku melihat sosok putih berjalan di sela-sela tebu. Seorang anak kecil bahkan kerasukan setelah bermain terlalu dekat dengan tempat penguburan. Desa Semeyang berubah sunyi. Rumah es dikosongkan. Tanah ladang ditutup dan diberi garis polisi, namun tetap tidak menghilangkan rasa takut warga. Beberapa keluarga korban bahkan tidak dapat memakamkan jenazah secara layak karena kondisi jasad yang sudah rusak parah. Sementara sebagian lainnya memindahkan tulang belulang untuk dikuburkan kembali secara layak dan diberi doa.
Ahmad Suraji pengadilan pada tahun 1998, ia didakwa pembunuhan berencana, mutilasi, serta penodaan terhadap jasad manusia. Ia menyebut semua ia lakukan dalam bentuk pengabdian kepada kekuatan leluhur. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati padanya. Dua istrinya dijatuhkan hukum penjara masing-masing selama 5-7 tahun. Selama 5-7 tahun. Setelah menunggu hampir 1 dekade dalam penjara, pada tahun 2008, HS akhirnya dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusa Kambangan. Ia meninggal tanpa permintaan terakhir. Tubuhnya dimakamkan di tempat yang dirahasiakan, tak ada upacara apapun. Namun ceritanya belum berakhir. Sampai hari ini, nama Ahmad Suraji masih hidup dalam cerita rakyat horor di Sumatera Utara. Banyak yang mengatakan arwah korban belum tenang. Beberapa orang bahkan percaya bahwa ilmu hitam HS belum sepenuhnya hilang dan bisa diwariskan dan ditemukan catatan asli atau barang-barang pusaka miliknya yang tersembunyi. Banyak paranormal percaya bahwa di tanah bekas ladang HS adalah tempat bernapasnya energi negatif. Beberapa praktisi ilmu gaib dari luar daerah pernah mencoba melakukan pembersihan, tapi tidak pernah tertahan lama, diganggu mimpi buruk dan sakit mendadak. Kisah nyata dukun HS bukan hanya soal pembunuhan berantai, tapi ini adalah cerita kelam tentang bagaimana kepercayaan buta pada supranatural bisa menjadi senjata pembunuh. Bagaimana harapan manusia disalahgunakan oleh orang yang menganggap penolong, dan bagaimana ketamakan akan kekuasaan membuat seseorang kehilangan sisi manusianya. Ahmad Suraji memang telah mati, tapi jejaknya tetap tertanam dalam tanah, dalam mimpi buruk keluarga korban, dan dalam sejarah kriminal Indonesia, dukun paling mengerikan yang pernah ada. Oke, itu aja video dari kisah Ahmad Suraji.